Halo Sobat KU 176, selamat datang di Tempe Bengok, tempat edukasi bersama ngulik informasi menarik. Ini adalah podcast dari KPPN Wates. Nah, Sobat KU mungkin bertanya, mengapa kok namanya Tempe Bengok? Apa itu Tempe Bengok? Ya, Tempe Bengok ini adalah makanan khas dari Kabupaten Kulon Progo, di mana KPPN Wates berlokasi dan menjadi wilayah kerja dari KPPN Wates. Tempe bengok ini terbuat dari kacang bengok. Biasa disajikan bersama dengan geblek. Geblek ini adalah makanan khas dari Kulon Progo juga yang terbuat dari tepung tapioka atau tepung pati singkong. Nah, makanan ini kita dapat jumpai di Kabupaten Kulon Progo dan merupakan sajian yang sangat lezat. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas seputar pembiayaan UMI dan bagaimana mekanisme atau peranan dari KPPN Wates di dalam monitoring dan evaluasi dari pembiayaan UMI. Nah, pada podcast kali ini, kita akan mengundang Ibu Ririn Mardiani, Kepala KPPN Wates, untuk berbagi informasi seputar pembiayaan UMI dan peranan KPPN dalam monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI ini. Selamat datang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita saya Ibu dan saya. Selamat duduk. Terima kasih. Ya, Sobat KU 176 telah hadir bersama kita Ibu Ririn Mardiani, Kepala KPPN Wates. Beliau akan memberikan sharing berbagi informasi seputar pembiayaan UMI kepada kita. Kepada Ibu Ririn, saya silakan mungkin memberikan salam kepada Sobat KU 176. Hai, Sobat KU 176. Saya dengan selamat terima kasih Ibu telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam bincang-bincang kita di Tempe Bengok, tempat edukasi bersama ngulik informasi menarik. KPPN Wates mendukung dan mendorong program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dalam program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang mana sejumlah program dan kebijakan diterapkan untuk mendorong UMKM bertahan dan kembali bangkit untuk mendukung bertumbuhnya kembali perekonomian Indonesia. Jasa Kendaraan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan di daerah ikut memberikan dorongan dan dukungan terhadap pemberdayaan UMKM. Sebagai bentuk dukungan program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kulon Progo, KPPN Wates telah menyediakan tempat bagi UMKM untuk dapat memamerkan hasil produknya dan membantu pemasarannya yang diberi nama Pojok UMKM. Di Pojok UMKM tersebut telah tersedia berbagai jenis produk dari UMKM di Kabupaten Kulon Progo, mulai dari produk makanan sampai dengan produk batik khas Kulon Progo dengan kualitas terbaik. Pengunjung yang berminat dapat mendapatkan info produk dan alamat produsen di KPPN Wates. Berbicara tentang UMKM, tentu di dalamnya termasuk usaha ultramikro yang saat ini telah difasilitasi oleh pemerintah dengan yang namanya pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kita apakah itu pembiayaan ultramikro itu? Bisa saya jelaskan dulu sampai penjelasan itu program fasilitas pembiayaan kepada usaha baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan syariah. Program
menjadi pemandu usaha yang menyasar usaha mikro yang ada di Australia. Yang belum klasifikasi pendidikan melalui program usaha itu. Tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas kegiatan yang mudah bagi usaha mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh berdasarkan perkembangan tadi menggunakan fasilitas memberikan sampai dengan demikian. Iya, iya. Kalau boleh tahu dari mana sumber dana untuk pembiayaan UMI ini? Pembiayaan UMI ini berasal dari ada 4 sumber. Itu yang pertama dari APBN, kemudian hibah dan APBN, pendapatan dan pembiayaan, dan kemudian sumber-sumber lainnya yang negara. Ya, sumber ini. Baik, dari 4 sumber ya. Lalu Bu, proses pencairannya dari APBN itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat memang cukup panjang, tapi memang pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat usaha yang tidak atau belum bersentuh UMKM karena usaha kecil, usahanya masih sederhana dan kemampuan untuk juga masih. Nah, kita lihat bagaimana proses pencairan APBN, kemudian BP, pertama dengan tipe ini adalah lembaga yang diberikan kewenangan mengelola dana investasi dari pemerintah dalam mengeluarkan dana. Nah, ada 2 cara yang dilakukan langsung maupun tidak langsung. Penyaluran secara langsung dari BP ini ke lembaga keuangan bank. Nah, saat ini ada 2 lembaga penyalur yang bekerjasama dengan BP untuk menyalurkan dana Jalan Nasional Madani. Di sini kita sekarang dan KDN. Yang benar, ya. Dan saat ini juga ada beberapa kooperasi yang kalau membutuhkan sudah bisa menggunakan ini secara langsung. Sedangkan untuk penyaluran yang tidak langsung, ini adalah penyaluran dana umum yang tidak langsung kepada debitur namun melalui lembaga hidup. Dan melakukan penyaluran secara langsung ini adalah karena yang dilakukan di ASEAN. Nah, ini bekerjasama dengan lembaga untuk menyalurkan dana kepada para debitur yang membutuhkan dan saja nanti syarat Nah, terkait program pembiayaan UMI ini, apa peran APBN dalam menghadapi itu? Peran APBN tentu saja ini sesuai dengan yang itu mengamankan PMK 193 Sehingga adalah tidak melaksanakan tugas untuk dan evaluasi pembiayaan utang yang selanjutnya diatur dengan Presiden nomor 46 tahun 2010. APBN ini adalah sebagai instansi vertikal bersama Keadilan dan Kebenaran tugas melaksanakan pembiayaan. Nah, lebih jauh yang mungkin kita bisa jelaskan terkait dengan pelaksanaan kontrol informasinya adalah kita melakukan pengawasan ketepatan data pembiayaan terkait dengan data atau data ini dengan salinan dengan pembiayaan. Kemudian kita juga melakukan pengukuran nilai keekonomian itu. Melakukan keekonomian ini terdiri dari 2 ya, nilai keekonomian itu dan survei nilai keekonomian perbandingan. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan ini itu pengawasan dan informasi lainnya seperti misalnya pelayanan usaha, kemudian bidang usaha apa, apakah usahanya tidak melanggar pelanggan,
Kemudian yang lainnya juga tentu saja yang sudah didapat apa Bu yang menjadi tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini atas pembiayaan ultramikro oleh BPJBD? Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini tentu saja untuk menguji kesesuaian data pengeluaran pada SKP kemudian yang kedua mengukur dampak dari pembiayaan ultramikro dan tentu saja tujuan-tujuan ini yang diperlukan berdasarkan kebijakan di negara investasi. Tadi Ibu jelaskan tentang adanya momen ketepatan data penyaluran. Bisa Ibu jelaskan lebih jauh tentang momen ini? Berarti terkait dengan momen ketepatan data. Nah, pencocokan data penyaluran itu bisa dilakukan oleh KPPN pencocokan data terkait dengan penyaluran ini kita menggunakan aplikasi KPI tanpa menggunakan siapa saja debitur yang mencocokkan datanya adalah yang tercantum dalam berapa debitur yang harus rupanya kemudian paling kurang 1 debitur dan paling banyak 25. Lalu bagaimana Bu mekanisme modal itu? Untuk mekanisme modelnya di setiap awal bulan KPPN akan menyampaikan surat kepada dan lembaga publik meminta kepada penyalur orang yang masuk dengan akad perbedaan antara penyalur pada lembaga publik dengan itu kita paling lambat kirim kepada ini tanggal 2 Januari 2021 April 2022 dan 2024 saja kerja kemudian penyalur atau lembaga ini harus memberikan salinan pada dan melakukan kontribusi melalui surat dalam hal salinan dengan telah diterima tapi tidak sesuai dengan permintaan atau sudah diterima tapi besar. Nah, jika penyalur atau lembaga ini menyampaikan satu perbaikan paling lambat 5 bulan setelah KPPN berkontribusi, KPPN akan mencatat sebagai temuan dalam laporan tadi Ibu menyampaikan memaparkan model yang kedua itu adalah model keekonomian debitur. Gimana mekanisme itu? Jadi untuk model keekonomian debitur ini kita melakukan dengan survei kan 2 kali dalam 1 tahun
ada dua survei dilakukan, yaitu baseline dan market. Survei baseline ini survei untuk melihat tingkat keekonomian individu pada awal periode pembiayaan infrastruktur. Ini dilakukan terhadap individu yang menerima pembiayaan infrastruktur paling lama 3 bulan sejak tingkat mulai semester 2 tahun 2023 ini sesuai peraturan yang baru tahun 2023. Kanwil akan menetapkan waktu jumlah respon yang dilakukan melakukan survei oleh yang memperoleh dalam satu wilayah Kanwil paling kurang itu dan maksimal. Nah, penetapan jumlah respon ini dilakukan pada tanggal 7 Maret untuk semester 1 dan tanggal 7 September untuk semester 2. Dan selanjutnya KPPN akan berkoordinasi dengan lembaga. Kemudian yang kedua itu survei online. Itu dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian individu pada akhir periode atau pasca pembiayaan. Ini dilakukan terhadap individu yang menerima pembiayaan infrastruktur paling lama 3 bulan secara responden yang akan survei oleh kapan paling tidak dari 10 dan maksimal. Kemudian penetapan jumlah KPR ini dilakukan pada tanggal 7 Maret itu dan tanggal 7 September untuk semester. Dan selanjutnya kita KPR survei yang kedua yaitu survei online. Itu survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian individu pada akhir periode atau pasca pembiayaan. Respondennya adalah sampel individu finance survey baseline pada semester yang sama tahun ini. Dan ada satu lagi ya survei yang dilakukan. Jadi ada survei nilai keekonomian responden pembanding. Ini dilakukan oleh kami, KPPN ya. Akibat target respondennya adalah sebanyak jumlah responden survei baseline pada survei nilai keekonomian itu yang hasil survei oleh KPPN pada semester yang sama tahun ini. Survei tersebut akan diberikan pada SKP ini paling lambat 30 Juni tahun depan dan 31 Desember tahun ini. Informasi apa saja yang digali dari kebutuhan ini pada saat survei dan manfaat apa yang bisa didapat dari survei tersebut? Kita melakukan survei tentu saja untuk mendapatkan misalnya dari nilai keekonomian itu ada unsur yang pertama nilai keekonomian mendapatkan kondisi ekonomi responden dan aspek kesejahteraan dan standar hidup individu. Kemudian yang kedua nilai keekonomian itu adalah nilai perekonomian dari kondisi ekonomi responden dari aspek usaha, aspek usaha dan kehidupan individu. Kemudian yang ketiga itu nilai keuangan atau nilai yang menunjukkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pengetahuan
terkait itu ekonomi. Jadi dari survei keekonomian tersebut akan dapat menggambarkan atau mengukur dampak dari pelaksanaan kebijakan sesuai yang ada. Nah, mungkin kita bisa memberikan contoh jadi pada bulan Desember semester 2 tahun 2021 ya, mereka telah melakukan survei hasil survei ini kemudian dibandingkan dengan survei lain tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya kenaikan nilai keekonomian itu sebesar 1,5 dari menjadi 40. Tingkat keekonomian yang kedua itu dapat mengatakan melihat kondisi rumah yang sudah kemarin hidupnya bisa listrik kemudian angkanya dan dari contoh survei ini memberikan informasi pada kita bahwa pembiayaan ini berhasil meningkatkan atau berperan dalam peningkatan kalau kita lihat dampak ini setelah langsung sampai saat ini tahun 2022 masyarakat yang sudah tersentuh dengan pembiayaan ini mencapai angka 1.325.000 yang tersebar dari provinsi Aceh sampai dengan Papua. Jadi kalau misalnya Nah, Sobat KI 176, tidak terasa waktu berjalan, kita sudah mendapat banyak informasi penting terkait pembiayaan ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi Sobat KI 176, dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang pembiayaan bumi dan mengetahui peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pengusaha ultramikro, salah satunya adalah dengan melalui program pembiayaan bumi dan yang dananya bersumber dari APBN. Masyarakat ekonomi lemah yang tidak tersentuh lembaga perbankan telah dapat menikmati fasilitas pembiayaan yang manfaatnya sangat dirasakan, membantu meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan mereka. Sekian perjumpaan kita di TP Bemo, tempat edukasi bersama, ngulik informasi menarik. Kami datang, debitur senang. Terima kasih kepada Ibu Madiani yang telah memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita tentang pembiayaan ultramikro dan mekanisme monitoring dan evaluasinya sesuai dengan PR 6 tahun 2022. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di podcast berikutnya.